Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan bekal takwa itu Allah berkenan untuk menerima seluruh amalan ibadah kita dan juga melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saat ini saudara-saudara kita yang masih berada di kota suci Makkah maupun kota suci Madinah, kita doakan mudah-mudahan mereka yang usai melaksanakan ibadah haji tersebut diberi haji yang mabrur, sa'yan yang masykur, dan tijaratan lan tabur. Allahumma amin. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagiannya tentunya sedang dalam keadaan berada di muwajahah atau tempat untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat beruntung, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi orang yang ziarah ke makam kuburan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang ziarah ke makam kuburanku, kata Nabi, maka wajib kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatku. Mendapatnya syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu perkara yang ringan, apalagi kalau di padang mahsyar. Padang mahsyar, tempat perkumpulan orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah SWT sejak zaman Nabi Adam sampai kehidupan masyarakat di akhir masa nanti. Maka tatkala mereka sudah dipanggil, dibangkitkan, dan Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar, yang diriwayatkan bahwasanya padang mahsyar itu ada tempat yang sangat menakutkan. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat hadis, ada di antara riwayat hadis tersebut mengatakan bahwa antara seseorang dengan matahari itu hanyalah sedepa saja. Mungkin kalau lebih mudah kita bayangkan adalah 1 meter matahari di atas kepala kita. Bagaimana kita bisa membayangkan panasnya saat itu? Padahal kalau sekarang kita di dunia, di daerah-daerah yang panas seperti di Saudi Arabia misalnya, atau mungkin di daerah-daerah kita tempat-tempat yang panas seperti Surabaya atau yang lainnya, pada saat terik matahari jam 1 siang ada seseorang yang berdiri di jalan raya tanpa menggunakan alas kaki, bahkan juga tanpa menggunakan baju, berada beberapa jam di terik matahari di musim yang sangat panas, tentu merasa sangat panas sekali dan tidak akan kuat. Itu jarak antara seseorang dengan matahari
jutaan kilometer. Lantas bagaimana kalau kelak kita berada di padang mahsyar, sedangkan jarak matahari sekitar 1 meter? Tentu ini sangat menakutkan. Dalam riwayat hadis bahwasanya mereka orang-orang di padang mahsyar itu meneteskan keringat dan menenggelamkan dirinya sampai ke syahmatai udunain, yaitu di sekitar telinganya. Bahkan dalam riwayat yang lain, keringat manusia itu menembus tanah sampai 40 meter jauhnya ke dalam. Begitulah keadaan padang mahsyar. Maka siapapun orangnya pasti akan merasa ketakutan dengan keadaan tersebut. Bagaimana di padang mahsyar itu ada seorang kekasih Allah yang sangat dekat kepada Allah, yang ditunjuk oleh Allah SWT, sujud kepada Allah dan minta, memohon, menangis. Beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku, ya Allah, tolonglah umatku. Maka di situ ada sebagian orang yang diberi syafaat atau ditolong oleh beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Antara lain yaitu mereka yang dikatakan tadi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang ziarah ke makam kuburanku, tentu kelak akan mendapatkan syafaat dariku, kata beliau Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh alangkah bahagianya saudara-saudara kita yang saat ini diberi kesempatan dan diberi rezeki oleh Allah SWT untuk dapat berdiri untuk muwajahah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di depan makam kuburan beliau. Masyaallah muslimin, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita lah yang akan dipanggil oleh Allah untuk dapat datang ke kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Belum lagi gimana saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, tatkala mereka wukuf di padang Arafah, yang dikatakan al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah itu, yang mana di dalam hadis-hadis terangkan siapa orang yang berada di Arafah dalam keadaan wukuf, tapi dia ini ragu apakah dosanya sudah diampuni atau belum, maka keraguan-raguan itu adalah termasuk dosa yang besar menurut para ulama. Artinya bahwa setiap orang yang ikut wukuf di Arafah, maka segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tatkala dia datang ke Musdalifah untuk mabit, bermalam, itu juga banyak fadilah-fadilah, raf'ud darajat, keutamaan-keutamaan amal yang diangkat oleh Allah SWT derajatnya sekian banyaknya. Belum lagi tatkala sampai di Mina, kemudian lempar jumroh, bahkan setiap lemparan itu juga mengandung ampunan dari Allah dan peninggian derajat. Masih banyak lagi tentang keistimewaan orang-orang yang berangkat ibadah haji. Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita terus berharap agar pada tahun-tahun berikutnya kitalah yang dipanggil oleh Allah SWT. Namun disunnahkan ma'asyal muslimin, sebentar lagi saudara-saudara kita itu akan datang ke rumah masing-masing, mungkin di sekitar kita atau keluarga kita atau di kampung kita ada mereka yang ikut haji dan akan datang. Sunnah bagi saudara-saudaranya atau keluarganya atau handetolannya atau tetangganya, bila mungkin sebelum mereka tatkala pulang itu belum sampai masuk mimba bidarihi di pintu rumahnya, maka hendaklah kita minta didoakan agar kita diampuni oleh Allah SWT. Karena orang yang berangkat haji dan pulang dan diberi haji yang mabrur, dikatakan kayauma waladathu ummuh, dia ini seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka doa yang dilantunkan itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah menurut para ulama yaitu kita ziarah kepada orang-orang yang datang dari haji untuk minta didoakan agar selamat fid dini wad dunya wal akhirah, dan juga disunnahkan untuk minta agar pada tahun-tahun berikutnya kitalah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sudah pernah haji maupun yang belum sama sekali, kita bermohon
mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima permohonan kita ini, dan juga tatkala kita didoakan oleh saudara-saudara kita yang datang dari ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa diamalkan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kecintaan kita kepada orang-orang haji maupun menyebut kota Makkah maupun Madinah termasuk dari salah satu syiar min syairillah yang difirmankan oleh Allah SWT, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghormati syiar-syiar agamanya Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Mudah-mudahan kita diberi ketakwaan hati yang sempurna. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.